Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallimu taslima amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama dan utama tentu saja mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini, detik ini, kita masih diberikan kesehatan, kelonggaran hati untuk melaksanakan seluruh ibadah-ibadah, termasuk juga ibadah saum Ramadan pada hari ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik terkait dengan mengutamakan zikir. Di dalam Quran surat Munafikun ayat 9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa ma yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Al-ayah. Yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk orang-orang yang merugi. Dari ayat tersebut, para hadirin, kita bisa menarik hikmat yang luar biasa. Allah memperingatkan kepada kita untuk senantiasa mengutamakan zikir, di atas harta, di atas keluarga. Apa di balik peringatan Allah ini? Sesungguhnya di dalam kehidupan kita lalui sampai detik ini, kita memiliki dinamika hidup naik turun, semuanya itu pasti ada positif dan negatifnya. Nah, salah satu yang menjadi pegangan kita itu adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Bahkan dikatakan di dalam ayat tersebut, jangan sampai kita lalai berzikir itu hanya karena urusan dunia. Ilustrasinya tadi adalah amwal, harta benda, dan aulad, yaitu anak-anak kita. Jangan sampai kita melalaikan zikir karena urusan harta dan karena urusan keluarga. Berzikir, kalau kita kaji kembali, tentu saja maknanya luas. Dalam konteks pengertian umum, barangkali kita punya gambaran bahwa yang namanya zikir itu adalah kita berdoa sehabis sholat fardu, membaca tasbih subhanallahal adzim, membaca takbir Allahu Akbar, dan membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kalau kita kaji dalam pengertian yang luas, Bapak Ibu, maka sesungguhnya yang namanya berzikir itu maha luas. Ada dua aspek yang terkait dengan berzikir ini. Yang pertama adalah berzikir dalam konteks ayat-ayat kauliyah. Yang kedua, berzikir dalam konteks ayat-ayat kauniyah. Bagian pertama, berzikir terkait dengan ayat-ayat kauliyah, itu adalah kita berzikir, mengingat Allah terkait dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ditulis sebagai firman-firman Allah di dalam Al-Quran.
Maka di dalam Al-Quran ini ada banyak sekali ya ayat yang mengutamakan bagaimana kita berzikir atau beribadah, termasuk juga ibadah utama yang kita kenal sebagai arkanul Islam atau rukun Islam. Ya, ada syahadaten, sholat, ya, zakat, puasa, ya, dan haji. Ya. Maka di dalam arkanul Islam tersebut, rukun Islam tersebut, ya, seorang Muslim pertama diajak untuk berniat, ya, yaitu pintu masuk sebagai seorang Islam secara kafah dengan mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikrar kepada Allah, dan ini dilakukan dengan seluruh ya jiwa dan raga yang ada melekat di dalam diri pribadi seorang muslim. Tidak hanya mulut saja ya, tetapi juga mencakup tasdik yaitu hati, ya, kemudian takrir, lisan, ya, dan amal perbuatan sehari-hari. Kalau seorang muslim sudah bersyahadat, maka terbukalah pintu untuk melaksanakan yang lain. Sholat, ya, terus puasa Ramadan pada hari ini, maka keterkaitan antara puasa dengan syahadat, hubungannya dengan berzikir ini tentu saja luar biasa. Kesempatan Ramadan hari ini kita hiasi puasa kita ini dengan amalan ibadah-ibadah yang baik. Yang kedua, berzikir terkait dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu berzikir ya, atau mengingat Allah tentang ciptaannya, tentang alam raya, tentang seluruh isi dunia ini yang merupakan apa yang bukti sebagai kekuasaan Allah ya terhadap makhluknya kepada kita semua. Maka kalau kita berzikir kepada ayat-ayat kauniyah, itu maknanya adalah kita mengkaji alam raya ini, ya, berkhidmat kepada ilmu. Maka luar biasa sekali bagaimana seorang muslim, ya, akademisi, guru, ya, profesi-profesi yang lain senantiasa wajib berzikir terkait dengan ayat-ayat kauniyah ini. Mengkaji, meriset seluruh fenomena alam ini, karena disitulah Allah ya, memberikan bagaimana sisi-sisi kebermanfaatan untuk seorang manusia menjalani hidup di dunia ini yang target utamanya adalah mencari ridha Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam kesempatan ini saya mengajak ya untuk kita semua termasuk saya sendiri, marilah kita senantiasa berzikir, mengutamakan zikir kepada Allah. Jangan sampai kita lalai zikir kita itu hanya karena urusan dunia. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.